Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Fase B kelas 4. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seru. Menyambut usia balik, yaitu masa di mana kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Siap untuk bertumbuh bersama? Yuk, kita mulai. Sebelum kita lanjut, kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Setelah pelajaran ini, kalian diharapkan bisa 1. Menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. 2. Menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki dan perempuan. Ini penting banget, karena balik adalah pintu gerbang menuju kedewasaan dan tanggung jawab di mata agama. Coba perhatikan gambar ini. Semua manusia akan tumbuh besar, dari bayi mungil sampai menjadi dewasa. Nah, coba kamu bayangkan, dari tahapan di gambar ini, kira-kira fase kamu sekarang itu ada di sebelah mana? Pasti sudah banyak berubah, kan? Coba ingat-ingat, berapa umur kalian sekarang? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir ya. Lalu, bagaimana perkembangan tubuh kalian dari kelas 1 sampai kelas 4? Apakah kamu masih merasa anak-anak atau sudah besar? Tentunya, kalian mengalami banyak perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Ini wajar dan alami. Kita akan bahas tahap penting ini, yaitu usia balik, karena ini sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada kita. Nah, pertanyaannya, apa itu balik? Secara bahasa, balik diambil dari kata bahasa Arab yang artinya sampai. Maksudnya, usia seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan. Dalam hukum Islam, balik adalah istilah yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Coba perhatikan percakapan kedua anak tersebut. Anak kecil, Tengku, aku kan belum wajib salat, karena aku masih anak-anak belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Kakak, dewasa, eits, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku. Tapi, diketahui dari tanda-tandanya. Tengku, oh, begitu. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Pesan pentingnya, usia balik adalah tentang tanda-tanda fisik dan kedewasaan mental, bukan hanya tentang sudah kelas berapa. Ini dia bagian intinya. Ada 3 tanda utama seseorang dianggap balik menurut ilmu fikih. Pertama, dia sudah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini namanya berakal atau mumayyiz, tanda kedewasaan secara akal. Kedua, untuk laki-laki, telah mencapai usia 15 tahun ke atas atau sudah mengalami mimpi basah. Ketiga, untuk perempuan, telah mencapai usia 9 tahun ke atas atau sudah mengalami menstruasi, haid. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ilmu biologi, perubahan ini adalah proses alami tubuh kita menuju dewasa. Untuk laki-laki, tanda-tanda utamanya adalah mimpi basah, suara semakin berat, tumbuh jakun, tumbuh rambut, bulu di beberapa bagian tubuh tertentu. Untuk perempuan, tanda-tanda utamanya adalah mengalami haid atau menstruasi, payudara mulai tumbuh, suara nyaring, lebih nyaring dari sebelum balik, tumbuh rambut, bulu di bagian tubuh tertentu. Setelah mengalami tanda balik seperti mimpi basah atau menstruasi, ada satu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu mandi wajib. Mandi wajib, atau mandi besar, al-ghusl, adalah menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Agar mandi wajib kita sah dan diterima, ada tata cara yang harus diikuti. Mari kita urutkan langkah-langkahnya. Pertama, mencuci telapak tangan. Kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci tangan kiri dengan sabun untuk membersihkan sisa setelah mencuci alat kelamin. Keempat, berwudu dengan sempurna, seperti wudu untuk sholat. Terakhir, menuangkan air ke seluruh tubuh dengan sempurna, pastikan air mengenai seluruh kulit, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ketika kita sedang dalam kondisi hadas besar, misalnya setelah mimpi basah atau saat menstruasi, ada beberapa ibadah yang tidak boleh kita lakukan. 1. Tidak boleh sholat. 2. Tidak boleh puasa, khususnya puasa wajib bagi perempuan yang sedang haid. 3. Tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh mushaf atau membacanya. Oleh karena itu, penting sekali untuk segera melakukan mandi wajib setelah hadas besar selesai, agar kita bisa beribadah lagi.
Dalam Islam, ada istilah yang berhubungan erat dengan balik, yaitu mukalaf. Mukalaf adalah orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Karena itu, terkadang istilah mukalaf dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Intinya, begitu balik, kita menjadi mukalaf, dan semua aturan agama mulai berlaku penuh pada kita. Ketika kita sudah menjadi mukalaf, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Beberapa di antaranya yang utama adalah sholat fardu, 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti kepada kedua orang tua, menutup aurat, menuntut ilmu. Ingat ya, balik bukan hanya bertambah besar, tetapi juga bertambah tanggung jawab di mata Allah. Semua amal, baik dan buruk, akan dicatat secara penuh. Inilah saatnya kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, mandiri, dan taat dalam beribadah. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas materi balik hari ini. Semoga bermanfaat, jadikan masa balik ini sebagai awal yang baik untuk menjadi muslim dan muslimah yang lebih solih dan solihah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.